Allah Ta'ala, Tuhan kami, Nabi Muhammad, Nabi kami. Nabi Adam tak punya ayah, diturunkan di India. Nama istrinya Siti Hawa, Qabil Habil Syis putranya. Nabi Adam kerja bertani, umurnya 1000 tahun. Wafatnya di kota Mekah, tepatnya di Jabal Qubais. Nama Nabi Adam disebut 25 kali di Quran. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, sedangkan iblis diciptakan oleh Allah dari api. Allah perintahkan iblis untuk bersujud pada Adam. Iblis merasa lebih mulia, iblis pun dilaknat Allah. Allah memberi umur panjang untuk menggoda manusia. Hawa adalah istri Adam. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk kiri dari tubuh Nabi Adam. Keduanya di dalam surga 3 tahun 4 bulan. Allah melarang keduanya mendekati buah khuldi. Adam Hawa tergoda iblis, diturunkan ke bumi. Adam turunnya di India, Hawa di Jeddah Arab Saudi. Allah tugaskan manusia jadi khalifah bumi. Malaikat mengusulkan agar jangan manusia, karena manusia suka membuat kerusakan. Tapi Allah tetap tugaskan, Allah yang tahu rahasia. Dari India Nabi Adam dipindahkan ke Mekah, bertemu dengan Siti Hawa di Arafah di Jabal Rahmah. Setelah mereka diterima taubatnya pada waktu itu, diajarkan manasik haji oleh para malaikat. Pakaian pada waktu itu dari bulu-bulu domba. Makanan pada waktu itu makanan dari biji gandum. Bulunya belum dijahit sehingga pakaian ihram. Sekarang tak boleh dijahit, menjadi sebuah hukum. Qabil membunuh Habil karena ingin menikahi Iklimah, adik kembarnya yang cantik pada Habilarang. Kurban Habil diterima, sedangkan Qabil tidak. Qabil pun menjadi marah dan membunuh adiknya. Dan Qabil mengubur Habil mengikuti burung gagak yang telah berkelahi sampai burungnya mati. Qabil pun pergi ke gunung untuk menyesalinya. Nabi Adam tahu bekasnya dari gumpalan darah. Nabi Adam menyesali perbuatan anaknya. Berdoa minta anak soleh ketika Hawa mengandung. Maka lahirlah Nabi Syis menjadi moyang para nabi.
Usia Adam di dunia 957 tahun. Nabi Idris putra Daliat lahir di Babilonia, punya anak Matusalih. Nabi Idris wafat di Mesir. Nabi Idris usianya 380. Pekerjaannya menjahit dan juga ahli bintang. Kisahnya di surat Maryam ayat 5, 6, 7 dan di surat Al-Anbiya ayat 7, 5, 7, 6. Pada zaman Nabi Idris pakaian mulai dijahit. Ketika menjahit batu berzikir kepada Allah, Nabi Idris mengetahui ilmu tentang bintang, yaitu perjalanan bintang dan juga ahli hikmah. Nabi Idris belum wafat tapi diangkat ke langit karena banyak beribadah dan berzikir kepada Allah, serta dipuji malaikat sehingga ada malaikat penjaga langit berziarah kepadanya. Nabi Nuh putra dari Lamik lahirnya di Kufah Irak, punya anak Syam, Ham, Yafid. Nabi Nuh wafat di Mekah. Nabi Nuh usianya 950. Pekerjaannya tukang kayu, ahli membuat perahu. Namanya ada di surat Hud, surat Nuh, dan surat Al-Qamar. 43 kali disebut nama Nabi Nuh. Allah akan turunkan azab karena umatnya durhaka. Umatnya juga tidak taat dan menyembah berhala. Dan untuk keselamatan Nabi Nuh dan umat yang taat, maka Allah memerintahkan untuk membuat perahu. Banjir pun mulai melanda. Nabi Nuh sedang di Kufah dan turun di Gunung Judi antara Turki dan Suriah. Penumpang kapal berjumlah 80 keluarga beserta hewan dan binatang dengan sepasang-sepasang. 150 hari mereka di atas kapal. Putranya bernama Kan'an tak taat dan ditelan banjir. Putranya Sam jadi moyang Arab, Persia, Rumania. Putranya Ham jadi moyang Kimti, Barbar, dan Sudan. Sedangkan Yafis jadi moyang Ya'juj, Ma'juj, Turki, Qabil. Pada zaman Nabi Nuh ini ada 5 orang soleh. Yang pertama bernama Wada, 2 Suwa, 3 Yagus, 4 Ya'uq, 5 Nasra. Dicintai masyarakat namun sangat disayangkan, meninggal pada 1 bulan. Wafat secara berurutan, jadi merasa kehilangan.
kuburannya diziarahi, penduduk digoda setan agar dibuatkan patung untuk sebuah kenangan. Namun setelah 4 abad patungnya jadi sesembahan, dan nama patung tersebut ada di zaman jahiliyah. Nabi Hud, putra dari Salih, lahir di Ahqaf Hadramaut. Wafatnya di negeri Tarim, sebelah barat Hadramaut. Pekerjaan Hud pedagang, umurnya 175. 7 kali Hud disebut di surat Hud dan Asy-Syu'ara. Kaum Ad tubuhnya tinggi, besar, kuat dan juga kekar, membangun negeri dengan megah. Mereka hidup subur makmur. Kaum Ad sembah berhala, lalu Allah utus Nabi Nuh untuk memberi peringatan, tapi mereka abaikan. Lalu Allah turunkan azab yang berupa angin topan dan udara sangat panas, sampai kaum Ad binasa. Bangunan dan gunung-gunung dan semua yang ada sekitar Hadramaut Yaman, semua menjadi hancur. Nabi Hud beserta umatnya diselamatkan oleh Allah. Mereka pindah ke Tarim karena mereka beriman. Ketika zaman Nabi Hud awal berbahasa Arab, walaupun masih belum fasih karena fasihnya zaman Ismail. Nabi Hud nabi pertama dari kalangan bangsa Arab. 4 nabi bangsa Arab, Hud, Saleh, Syu'aib, Muhammad. Nabi Saleh bin Ubaid lahirnya di Madin Saleh, di antara Hijaz dan Syam. Nabi Saleh wafat di Mekah. Usianya Nabi Saleh 180 tahun. Pekerjaannya berdagang. Kisahnya di surat Al-A'raf. Nama Saleh dalam Al-Quran 9 kali disebut, di dalam surat Asy-Syu'ara dan juga di surat Hud. Mujizatnya Nabi Saleh, unta keluar dari batu, mengeluarkan air susu, diminum seluruh umat. Tapi unta harus minum pada suatu sumur. Penduduk tak boleh minum pada sumur tersebut. Namun di kemudian hari ada orang tidak taat terhadap aturan tersebut, bahkan ingin membunuhnya karena ada sayembara dari orang yang berpengaruh. Siapa yang membunuh unta dinikahkan gadis cantik. Akhirnya ada yang tertarik karena hadiahnya. Dibunuhlah unta tersebut, menyepelekan Nabi Saleh. Akhirnya turun azab dahsyat berupa badai dan topan,
sehingga bangunan hancur dan orang-orang pun mati. Umat Nabi Saleh tersebut disebut kaum Samud, sama seperti kaum Ad, sangat gagah berani, bisa membangun negerinya dengan baik dan megah. Tapi karena tidak taat, mereka terkena azab. Nabi Ibrahim bin Tarikh lahirnya di Irak Selatan, beristri Sarah dan Hajar, kerja bertani beternak. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak dari Sarah. Nabi Ismail dari Hajar sempat pergi ke Mekah Mesir, umurnya 175, wafat di Hebron Palestina. Nama Ibrahim disebut 69 kali di Quran. Asalnya ada dalam Quran adalah paman Ibrahim diajak untuk beriman karena masih sembah berhala. Suatu ketika Namrud dan tentaranya berangkat, Ibrahim tinggal sendiri, lalu hancurkan berhala, lalu kapaknya disimpan pada berhala yang besar. Namrud dan tentara kembali dengan ekspresi marahnya. Namrud menuduh Ibrahim telah hancurkan berhala. Nabi Ibrahim berkata, berhala besar pelakunya. Raja Namrud menjawabnya, berhala itu mati dan tidak bisa apa-apa. Ibrahim kembali berkata, ngapain kamu menyembahnya jika tak bisa apa-apa? Raja Namrud tak menjawab, bahkan ia sangat marah. Nabi Ibrahim ditanya, siapakah Tuhanmu? Ibrahim pun menjawabnya, yang menghidupkan dan mematikan. Raja membawa dua budak, yang satunya masih hidup, satunya lagi dibunuh. Ia pun mengaku Tuhan. Nabi Ibrahim menjawab, Tuhan saya adalah yang menjadikan matahari dari timur ke barat. Raja Namrud pun terdiam, tidak menjawab apa-apa. Ibrahim mencari Tuhan dengan melihat dan berpikir. Melihat bintang itu Tuhan, tetapi bintang menghilang. Tuhan tidak mungkin menghilang, maka bintang bukan Tuhan. Melihat bulan matahari, keduanya pun menghilang. Tuhan tidak mungkin menghilang, keduanya bukan Tuhan. Setelah kejadian itu, barulah Ibrahim sadar, Tuhan yang harus disembah adalah Allah Ta'ala. Raja Namrud murka dan marah, membakar Ibrahim di Haran dengan banyak kayu bakar dan bantuan tiupan cicak.
Tapi Ibrahim tidak hangus karena pertolongan Allah. Inilah salah satu dari mujizat Nabi Ibrahim. Nabi Lut, putra dari Haran, lahirnya di Palestina, wafatnya di kota Sugor, sebelah timur kota Sodom. Pada Quran nama Nabi Lut 27 kali disebut. Pada Al-A'raf, Al-Hijr, Hud, Asy-Syu'ara, Al-Ankabut. Setelah Lut dari Mesir bersama Nabi Ibrahim pergi ke Palestina, namun Nabi Lut berpisah dengannya dan menetap di kota Sodom dekat dengan Laut Mati. Nabi Lut berdakwah di sana, tetapi sangat sulit. Kebiasaan penduduknya sangat buruk dilakukan. Suka sesama jenisnya, Allah pun berikan azabnya berupa gempa dan topan yang sangat luar biasa, sehingga Sodom pun hancur beserta penduduknya. Nabi Lut dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah, berpindah ke kota Gorura sebelah timur kota Sodom. Sedangkan istri Nabi Lut juga terkena azab karena ia bersama dengan penduduk yang musyrik. Nabi Ismail lahir di kota Makkah, putra Ibrahim dari Siti Hajar. Beliau juga wafat di kota Makkah, usianya 153 tahun. Ia biasa kerja menggembala, mempunyai anak bernama Nabi. Kisahnya ada di surat Al-Baqarah, ceritanya juga di surat As-Saffat. Siti Hajar ditinggalkan Ibrahim di Mekah bersama Ismail anaknya di tempat yang tandus tiada air. Lalu ia mencari sumber air, lari-lari kecil antara bukit, yaitu Bukit Safa dan Bukit Marwah. Setelah 7 kali ia berlari, tak disangka muncullah air Zam-Zam. Selang beberapa tahun kemudian, Ibrahim datang menengok anak istri. Pertemuan mereka di Arafah, sangat gembira pergi ke Muzdalifah. Ada perintah untuk menyembelih putranya Ismail melalui mimpi. Ismail taat walau disembelih, meski terus digoda oleh setan. Setan pun dilempari di 3 tempat yang sekarang disebut Jumroh di Mina. Ketika Ismail hendak disembelih, malaikat mengganti dengan kibas. Setelah itu Ibrahim mengembara, berdakwah menuju daerah lain. Setelah beberapa tahun pergi, ia pun kembali ke Mekah lagi, melaksanakan perintah dari Allah, mendirikan Ka'bah atau Baitullah, berdoa berdiri di makam Ibrahim yang berada di depan pintu Ka'bah, dan juga ditempatkannya Hajar Aswad yang sering dikunjungi orang Islam, sama halnya dengan Baitul Ma'mur yang dikunjungi oleh malaikat.
Nabi Ishak lahir dan wafat di Hebron, daerah yang ada di Palestina. Putra Ibrahim dari Siti Sarah, 13 tahun setelah Ismail. Nabi Ishak kerjanya menggembala. Istri Nabi Ishak bernama Rafiqah, mempunyai anak Al-Ais dan Yakub. Usianya 180. Kisahnya di Al-An'am ayat 6 dan di surat Hud ayat 61, juga di surat Yusuf ayat 6 serta surat Ibrahim 39. 17 kali disebut namanya di dalam kitab suci kita Al-Quran. Lahir Ishak saat Nabi Ibrahim usianya mencapai 100 tahun. Dua bayi kembar Al-Ais dan Yakub bisa bicara ketika di kandungan, sampai terdengar oleh Nabi Ishak. Lalu Ishak berdoa untuk anaknya agar keturunan Yakub jadi nabi, dan berdoa supaya jadi raja. Sedangkan untuk anaknya Al-Ais, semoga dapat keturunan yang banyak. Nabi Yakub putra Ishak lahir di Kan'an, Palestina. Istrinya Laila dan Rahil punya anak Yusuf Yahuda. Nama Nabi Yakub disebut sebanyak 16 kali pada surat Al-Baqarah serta di surat Al-An'am. Nabi Yakub berusia 180 tahun, wafat di Hebron, Palestina. Wafat di Hebron, Palestina. Nabi Ishak menyuruh Yakub untuk pergi ke negeri Syam, temui pamannya Syekh Laban untuk mencari jodohnya. Nabi Yakub pun menikah dengan dua putri Syekh Laban dengan mahar masing-masing 7 tahun gembala kambing. Dari Rahil istri tercinta lahir Yusuf dan Bunyamin. Dari Laila istri terpuja lahir 6 orang anak, Raubin, Syamsul, Lawi, Yahuda, Yasakil dan Zebulan. 12 anak jumlahnya dari 4 orang istri. Semua anak Nabi Yakub lahirnya di Padan Aram, terkecuali Bunyamin, ia lahirnya di Kan'an. Nabi Yakub sangat sedih kehilangan anak terkasih. Dengar bohong anak-anaknya, Yusuf dimakan serigala. Sekian lama tak jumpa, Yusuf jadi menteri di Mesir. Nabi Yakub pun gembira bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yakub dan rombongan 72 orang menetap 24 tahun bersama dengan Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yakub pulang ke Baitul Maqdis untuk ziarah makam Ibrahim serta meninggal di sana. Nabi Yusuf putra Yakub lahir di Kan'an, Palestina, beristri Siti Zulaikha, Al-Fashim dan Misam anaknya. Nabi Yusuf wafat di Mesir, makamnya di Yerusalem.
120 umurnya, kerjanya ahli tafsir mimpi. Kisahnya di surat Yusuf 27 kali disebut. Usia 12 tahun, mimpi lihat bintang tersujud. Saudara Yusuf jadi iri, membuat rencana jahat. Yusuf dijatuhkan ke sumur saat usia 14. Di sumur selama 4 hari dijaga oleh malaikat. Datanglah para saudagar, Nabi Yusuf diselamatkan. Yusuf dijual 7 dirham kepada pembesar Mesir. Menteri bernama Futifar tinggal di sana 7 tahun. Saat usia remaja, Zulaiha pun tertarik dan mencoba menggodanya. Namun Yusuf tak tergoda. Gosip tak enak tersebar, Zulaiha merasa gerah. Ia pun mengundang wanita agar datang ke istana. Diberikan buah dan pisau saat mereka memotong. Yusuf diajak keluar, jalan melewati mereka. Mereka pun terpesona, sampai tangan pun terpotong. Yusuf pun masuk penjara karena membuat celaka. Di penjara 7 tahun, tidak berhenti berdakwah, mengartikan mimpi orang dan menjadi kenyataan. Raja Mesir pun bermimpi melihat 7 sapi gemuk, melihat 7 sapi kurus, lihat suburnya tangkai gandum. Semua ahli tafsir mimpi tak mampu mengartikannya. Raja pun memanggil Yusuf untuk mengartikan mimpinya. Namun Yusuf memberi syarat, bersihkan semua tuduhan. Raja pun menyetujui. Yusuf pun mengartikan mimpi. 7 tahun akan kemarau pada waktu musim subur. Diharuskan menyimpan gandum, begitulah arti mimpinya. Yusuf pun menjadi menteri, mengatur perekonomian. Kesengsaraan tak terjadi, negeri tetangga tertolong. Nabi Ayub putra dari Mus, lahirnya di Basaniyah. Punya istri bernama Rahmah, cucu dari Nabi Yusuf. Punya anak Nabi Zulkifli, pekerjaannya bertani. Usia 120, wafatnya di Basaniyah. 4 kali Ayub disebut pada surat Al-Anbiya dan disebut di surat Shad ayat 41 sampai 44. Nabi Ayub sangat soleh dan banyak beribadahnya. Malaikat pun memujinya, setan pun iri padanya. Setan meminta pada Allah hilangkan kekayaan Ayub, karena menurut setan Ayub rajin karena kaya. Hilanglah kekayaan Ayub, hilang juga anak Ayub.
Diuji sakit 7 tahun, tapi masih rajin ibadah. Orang-orang jauhi Ayub, diusir oleh masyarakat. Itulah ujian Ayub, tapi tetap rajin ibadah. Akhirnya Ayub disembuhkan karena lulus ujian. Kekayaannya kembali dan anaknya pun kembali. Nabi Syu'aib bin Mikail lahirnya di negeri Madian, wafatnya di kota Mekah. Kerja beternak dan bertani, 11 kali Syu'aib disebut namanya dalam Al-Quran. Di surat Hud dan Al-A'raf dan di surat Al-Ankabut. Pada masa Nabi Syu'aib, umat musyrik sembah berhala, suka kurangi timbangan dan takaran perdagangan. Nabi Syu'aib memerintahkan meninggalkan hal tersebut, tapi mereka tetap kukuh hingga tak iman pada Allah. Allah menurunkan azab, gempa dan udara panas. Hancurlah kota mereka, musnah juga nyawa mereka. Nabi Musa putra Imran lahirnya di Thayyibah, sebelah selatan Kairo. Istrinya bernama Safura, umurnya 120, pekerjaan ahli politik. Wafatnya di Gunung Ibu, pernah pergi ke Bukit Sinai. 63 kali disebut nama Musa di Al-Quran, di surat Al-Qasas dan Toha, dan di surat Al-Baqarah. Seseorang meramalkan akan lahir laki-laki dari Bani Israel Mesir yang akan kalahkan Fir'aun. Fir'aun memerintahkan membunuh bayi laki-laki. Musa lahir di waktu itu, disembunyikan sang ibu. Malaikat merintahkan membuang Musa ke sungai. Setelah 90 hari ditemukan oleh Asia, istri Fir'aun, angkat Musa jadi anak. Kemudian dicarikan orang yang menyusui bayi. Dapatlah istrinya Imran yang bernama Yukabad. Padahal banyak yang minat, tapi Musa menolak. 2 tahun lama waktunya Yukabad menyusui Musa. Yukabad diberi hadiah, pakaian dan perhiasan. Pada usia 3 tahun ia ambil jenggot Fir'aun. Lalu Fir'aun pun marah. Asia pun menasehatinya karena ancaman Fir'aun. Musa pergi dari Mesir. Perjalanan 6 hari, Musa tiba di Madian, melihat 2 perempuan yang akan memberi minum. Saat menggembala kambing, tetapi tidak bisa karena
didahului seorang laki-laki. Nabi Musa menolongnya sehingga cepat selesai. Ternyata perempuan itu anak dari Nabi Syuaib. Nabi Musa diajaknya pergi ke rumah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib menikahkan putrinya dengan Nabi Musa dengan mas kawin menggembala selama 10 tahun. Setelah selesai tugas, Musa dan istrinya ke Mesir. Terima wahyu, dapat tugas mengislamkan Fir'aun. Musa berdakwah di Mesir pada Fir'aun dan kaumnya, tapi mereka tidak taat. Nabi Musa dibencinya. Allah menurunkan azab angin topan yang merusak bangunan-bangunan dan tanah, dan belalang makan tumbuhan dengan kutu di pepohonan, memakan apa yang ada di rumah, di tanah, di badan, serta pada pakaian. Air sungai Nil jadi darah sehingga kesulitan air. 40 hari azabnya, tetap tidak beriman. Nabi Musa dan kaumnya dikejar-kejar Fir'aun. Saat di tepi laut Purwa, Musa diperintahkan memukul tongkat ke laut. Air laut pun terbelah, maka menjadi satu jalan. Musa melintas dengan selamat. Fir'aun masuk ke laut, namun ditenggelamkan. Tetapi jasad Fir'aun diselamatkan oleh Allah, sampai sekarang masih utuh berada di negeri Mesir. Untuk contoh peringatan kepada umat sesudahnya, para pengikut Nabi Musa setelah diselamatkan dari pengejaran Fir'aun, sering diuji masalah, seperti tak ada makanan, banyak meminta pada Allah, maka Allah menolongnya. Tapi banyak yang tak beriman. Pada masa itu hidup korun seorang yang kaya, diminta keluarkan zakat, korun malah menolaknya. Korun adalah anak dari pamannya Nabi Musa, yang asalnya orang miskin lalu menjadi kaya raya. Korun pun diberi azab karena tak mau berzakat. Dengan dihilangkan harta, masuk tanah bersamanya. Mukjizat Musa terkenal, tongkat menjadi ular. Saat Fir'aun datangkan ribuan tukang sihir, tukang sihir malah takluk dan beriman pada Allah dan taat pada Nabi Musa. Fir'aun pun sangat marah. Fir'aun bunuh istrinya bernama Siti Asiyah.
dan membunuh pembantunya namanya Siti Masyito. Keduanya dimasukkan ke dalam minyak yang panas. Malaikat memberitahu tempat mereka di surga. Lalu Nabi Musa meminta kepada Nabi Khidir untuk dijadikan murid. Nabi Khidir pun menjawab, Musa boleh jadi murid asalkan mau bersabar dan tidak banyak bertanya atas perbuatan Khidir. Nabi Musa dan Nabi Khidir melakukan perjalanan dengan menaiki perahu. Namun di tengah perjalanan Khidir melubangi perahu. Nabi Musa pun bertanya alasan lubangi perahu. Nabi Khidir pun mengingatkan Nabi Musa tak akan bisa bertahan bersama Khidir. Nabi Musa dan Nabi Khidir melanjutkan perjalanan. Bertemu dengan anak muda, lalu Khidir membunuhnya. Nabi Musa bertanya-tanya alasan perbuatannya. Nabi Khidir mengingatkan Musa untuk tak bertanya. Mereka pun jalan kembali sampai di sebuah kota. Nabi Khidir melihat dinding rumah yang hampir roboh. Lalu Khidir membenarkannya. Musa berkata pada Khidir, bisa meminta imbalan. Nabi Khidir pun memutuskan untuk berpisah dengan Musa dan menjelaskan kejadian. Perahu yang Khidir lubangi adalah milik orang miskin, sedangkan di depannya ada raja yang merampas perahu. Hal itu dilakukan Khidir untuk selamatkan perahu dari tangan seorang raja yang akan merampas perahu. Anak muda yang dibunuh adalah seorang kafir, sementara orang tuanya beriman kepada Allah, sehingga Khidir khawatir anaknya bisa membawa orang tuanya jadi kafir dan juga tidak beriman. Alasan memperbaiki dinding rumah yang roboh. Rumah tersebut kepunyaan dua orang anak yatim, dan di bawahnya tersimpan harta bagi mereka. Ayahnya orang yang soleh, berharap hartanya aman. Nabi Harun putra Imran, beliau lahir di Mesir, wafat di Gunung Tursina, berdakwah ke Palestina. 112 umurnya, pekerjaannya ahli teknik dan bekerja membuat jam. Kisahnya di surat Al-A'raf, kisahnya di surat Al-A'raf ayat 142.
dan terdapat di surat Toha ayat 194. Nabi Harun salah satu menteri dari Raja Fir'aun, kemudian menjadi Rasul berdakwah dengan Nabi Musa. Fir'aun terkaget-kaget, tak mendekatnya, tak patuh. Pakaian kebesaran Harun dilucuti oleh Haman ketika Nabi Musa tugas pergi ke Gunung Tursina. Selama 40 hari umatnya bersama Harun, tetapi umatnya menyembah sapi bicara yang disihir. Marahlah Musa pada Harun, padahal Harun memperingatkan. Nabi Dzulkifli atau Bashir, putra dari Nabi Ayub, lahir dan wafat di Damaskus, usianya 75. 4 kali namanya disebut pada surat Al-Ankabut, pada surat Hud dan Al-A'raf 8593. Salatnya Nabi Dzulkifli 100 rakaat tiap hari, siang puasa, malam sholat. Zulkifli tak pernah marah. Seorang Raja bin Doam ingin nikahi keponakan, namun tak disetujui karena rajanya kafir. Boleh nikah asalkan iman. Akhirnya raja pun marah. Tak senang dengan Zulkifli, terjadilah peperangan. Nabi Zulkifli ditawan dan hendak ditebus rakyat. Tapi Zulkifli dapat ilham tidak boleh ditebus, karena Nabi Dzulkifli akan dijaga oleh Allah. Nabi Zulkifli pun dibakar, tapi beliau tidak hangus. Pengikut raja menuduh Nabi Zulkifli punya sihir, namun ia mengatakan ini terjadi pada Ibrahim. Karena kaget dan takjub, raja tersebut beriman. Kemudian dinikahkan dengan keponakannya. Bashir nama asli Dzulkifli disebut Dzulkifli karena menanggung suatu masalah, yaitu kejamnya raja. Nabi Daud putra Isya, lahirnya di Palestina. Istri dari Nabi Daud, Mikail putri Raja Talut, umurnya 100 tahun, wafat di Al-Quds Yerusalem. Pekerjaan menjadi raja, punya anak Sulaiman. Nabi Daud pandai membuat alat-alat dari besi. Kisahnya di surat Sabah dan di surat Al-Anbiya. Terjadi perang antara pasukan Talut dengan Jalut. Talut dari Bani Israel, Jalut dari Palestina. Pasukan Talut hampir kalah karena melanggar disiplin, yaitu jika sampai sungai hanya boleh minum seteguk. Beruntung musuh sangat lemah, pasukan Talut pun menang.
Nabi Daud masuk pasukan saat usia 22. Awalnya tak diterima karena masih remaja. Namun karena ia sakti, ia pun jadi pasukan. Musuh takut kepada Daud karena berani gagah kuat. Dengan memakai baju besi, berani hadapi Jalut. Dengan menembakkan batu, memakai senjata ketapel, mata Jalut kena batu, akhirnya mati di tempat. Pasukan Jalut pun mundur, Raja Talut dan Daud menang. Karena prestasi Nabi Daud, beliau pun dinikahkan. Nabi Daud bersuara merdu sekali didengar. Ketika membaca Zabur, hewan dan jin pun mendengar. Nabi Daud bisa membuat baju-baju dari besi. Kemudian ia jual untuk kebutuhan hidup. Meskipun Nabi Daud raja, ibadahnya sangat rajin. Sehari ia berpuasa, sehari ia tak puasa. Bangun di sepertiga malam, mengerjakan sholat sunnah. Daud tak pernah berlari dari kejaran banyak musuh. Nabi pertama jadi raja adalah Nabi Daud. Nabi Daud jadi rasul usia 40 tahun. Pada suatu ketika Daud lihat burung indah, hendak menangkap tapi sulit, ia terus mengejarnya. Tibalah pada satu tempat ada perempuan cantik, memiliki nama Sabik. Daud tertarik padanya. Sabik istri tentaranya bernama Oria bin Hanan. Kebetulan sedang bertugas, ia pun dipanggil Daud. Daud naikkan jabatannya menjadi pemimpin perang. Mati di medan pertempuran, Daud menikahi Sabik. Dari kejadian tersebut, Nabi Daud ditegur Allah. Didatangi dua malaikat memasuki istana, menyamar jadi manusia, mengadukan permasalahan, meminta untuk diadili dengan seadil-adilnya. Yang satu mempunyai kambing 99 ekor, yang satu mempunyai kambing hanya seekor saja. Yang punya 99 menuntut kambing yang satu agar genap jadi 100. Daud pun marah padanya. Berkatalah Daud padanya, tuntutanmu tidak baik. Jika kau tetap menuntut, kan ku pukul dahi dan hidungmu. Malaikat pun menegur dan berkata pada Daud, engkaulah yang harus dipukul karena ambil istri Oria. Akhirnya Daud pun sadar atas kesalahannya.
Ia taubat dan menangis, datangi kuburan Aulia, menangis meminta maaf selama 40 hari. Setelah kejadian itu Allah terima taubatnya. Ketika Nabi Daud wafat, jenazahnya diiringi 40.000 rahib dan masyarakat lainnya. Nabi Sulaiman anaknya perintahkan burung-burung agar menutupi jenazah dari teriknya matahari, dan memerintahkan angin menghembuskan angin sejuk. Saat itu Sulaiman berusia 23. Nabi Sulaiman bin Daud lahirnya di Palestina. Usia 180, wafat di Baitul Maqdis. Pekerjaan menjadi raja, nama Sulaiman di Quran 17 kali disebut di surat Al-An'am An-Naml. Sulaiman punya mujizat, mengerti bahasa hewan, mengislamkan Ratu Balkis yang datang dari negeri Sabah. Nabi Sulaiman dipuji karena keputusannya menyelesaikan masalah petani dan gembala kambing. Suatu ketika terjadi kambing merusak tanaman. Tukang kebun pun meminta diganti kerugiannya. Daud memberi keputusan, kambingnya diberikan saja untuk ganti kerugian. Tapi Sulaiman menyuruh kambing dipinjamkan saja kepada si tukang kebun. Boleh ambil air susunya dan boleh ambil bulunya. Kebun pun dipinjamkan saja kepada pengembala kambing. Ditanami dan dirawat, saat tumbuh lalu ditukar. Daud angkat Sulaiman menjadi seorang raja. Tapi saudaranya Absalom iri dan tak menerima. Terjadi perang saudara antara Daud dan Absalom. Awalnya Nabi Daud pindah, tapi perang tak terelakkan. Pihak Daud jadi pemenang, sementara Absalom tewas. Kota direbut kembali, Sulaiman jadi raja. Mujizat Nabi Sulaiman mengerti bahasa hewan, menguasai kaum jin beserta makhluk lainnya. Suatu ketika terjadi melewati satu tempat Askolan sebelah selatan kota Ramallah Palestina. Dengar semut memerintahkan kepada anak buahnya supaya masuk ke lubang agar tak terinjak Sulaiman. Nabi Sulaiman tersenyum karena beliau mengerti bahasa dari semut itu. Kemudian memuji Allah. Nabi Sulaiman mendengar
kabar dari burung huda-huda bahwa ada Ratu Balqis dari Sabah, kerajaan besar, tetapi sangat disayangkan mereka sembah matahari. Sulaiman suruh Hudhud antar surat ajakan Islam. Ratu Balqis kumpulkan menteri beserta panglimanya untuk mengawalnya datang ke kerajaan Sulaiman. Nabi Sulaiman bergegas kumpulkan tentaranya, baik dari manusia maupun kalangan jin. Nabi Sulaiman bertanya, siapa yang sanggup bawa singgasana Ratu Balqis 3000 kilometer? Ifrit memberanikan diri bisa membawa singgasana. Sebelum Nabi Sulaiman bangun dari duduknya, Nabi Sulaiman inginkan lebih cepat dari Ifrit. Ada seorang laki-laki bernama Asif bin Balqiyah berkata pada Sulaiman, ia bisa lebih cepat. Sebelum mata berkedip, singgasana sudah datang. Lalu tibalah Ratu Balqis bersama tentaranya. Ratu Balqis merasa heran, singgasana sampai duluan. Ratu Balqis merasa kagum melihat keindahan dan kemegahan istana yang dimiliki Sulaiman. Lalu Ratu Balqis diajak berkeliling istana. Ketika waktu itulah Sulaiman ajak beriman. Ratu Balqis seketika membaca syahadatnya dan memeluk agama Islam beserta pengikutnya. Untuk iman yang sempurna, Ratu Balqis pun dinikahi oleh Nabi Sulaiman. Kerajaan pun disatukan. Ada 2 perempuan, masing-masing punya bayi. Suatu saat di kebun, bayi mereka ditidurkan, tapi bayi yang satu mati dimakan oleh serigala. Mereka memperebutkan bayi yang satu lagi. Lalu mereka mengadu kepada Nabi Sulaiman. Karena sulit diputuskan, masing-masing inginkan bayi, Sulaiman memutuskan bayi itu akan dibelah dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Mendengar putusan itu, ibu asli serahkan bayi kepada ibu yang satu. Daripada harus dibelah, terlihat rasa sayangnya oleh Nabi Sulaiman. Lalu bayi diserahkan kepada ibu aslinya. Nabi Ilyas putra Yasin lahir di Ba'labak negeri Syam, wafat di Al-Quds Yerusalem, pekerjaan ahli tenun. Kisahnya di surat Al-An'am
ayat ke-75. Juga di surat As-Saffat 2 kali Ilyas disebut. Usia ke-7 tahun Ilyas hafal kitab Taurat. Umur ke-40 tahun diutus menjadi Rasul. Ilyas baca kitab Taurat dengan suara yang merdu, sehingga istri-istri raja tertarik dan jadi beriman. Juga penyembah berhala jadi taat dan beriman. Dakwah ke Raja Jababaro yang menyembah berhala Baal. Kata sebagian ulama, Nabi Ilyas belum wafat, akan tetapi beliau diangkat menuju langit. Nabi Ilyas putra Ukhtum lahir di Ba'labat negeri Syam, wafat di Ba'labat negeri Syam. 2 kali Ilyas disebut dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-86, dan kisahnya di surat Shad ayat ke-48. Setelah Ilyas ke langit, Ilyas menjadi Rasul. Ilyas adalah anak dari paman Nabi Ilyas. Ilyas laksanakan tugas menjadi seorang Rasul, memutuskan hukum-hukum pada umatnya dengan hak. Setelah Ilyas wafat 10 tahun tanpa nabi, tapi ada yang memimpin dari kalangan Bani Israel yang bernama Ali Karim, putra Asbat, putra Harun. Seorang yang soleh memimpin selama 40 tahun. Nabi Yunus putra Mata lahir di Palestina pada abad ke-8, yakni sebelum Masehi. Tempat wafat Nabi Yunus yakni di kota Ninui, ada di surat Al-Anbiya dan di dalam surat Shaf. Nabi Yunus pergi berdakwah, mengajak umatnya untuk menyembah Allah Ta'ala, tapi tetap sembah berhala. Allah menurunkan azab udara yang sangat panas. Barulah mereka bertobat dan mencari Nabi Yunus. Sedangkan Nabi Yunus telah pergi ke tengah pantai. Lautnya bernama Yafa dan ditelan oleh ikan. Ketika di dalam perut Nabi Yunus bertaubat kepada Allah Ta'ala karena meninggalkan umatnya. Lalu Allah mengeluarkan Yunus dari perut ikan, dikeluarkan pinggir pantai dan dijadikan pohon yaktim. Lalu pohon yaktim tumbuh, dapat dimakan buahnya dan jadi tempat berlindungnya dari panas dan teriknya. Baru sembuh dari sakitnya, Allah memerintahkannya kembali pada umatnya
agar mau bertaubat. Kemudian Nabi Yunus datang temui mereka, sempat memimpin umatnya agar menjadi aman tentram. Nabi Zakaria bin Laden lahir di Baitul Maqdis, beristri bibinya Maryam, punya anak Nabi Yahya. Usia Nabi Zakaria 205 tahun. Wafat di Al-Quds Yerusalem, wafat di Al-Quds Yerusalem. Nama Nabi Zakaria ada 7 kali disebut pada surat Ali Imran 37 sampai 41. Zakaria mengasuh Maryam di negeri Baitul Maqdis. Ketika menuju mihrab, menemukan makanan aneh, padahal bukan musimnya. Maryam tak tahu dari mana. Zakaria menjelaskan makanan itu dari Allah. Zakaria meminta anak, padahal ia sudah tua. Allah mengabulkan doanya, kemudian lahirnya Yahya. Zakaria dikejar oleh tentara Raja Herodes, sempat sembunyi di pohon. Zakaria pun tertangkap. Zakaria wafat dibunuh oleh Raja Herodes karena Yahya berfatwa haram nikahi anak tiri. Nabi Yahya bin Zakaria lahir di Baitul Maqdis, punya anak bernama Ash'a, wafat di Al-Quds Yerusalem. Wafat umur 95. Nabi Yahya menjadi mufti untuk memberikan fatwa di kerajaan Palestina, dipimpin Raja Herodes. Saat Herodes berkehendak nikahi anak tirinya yang bernama Herodia, sekaligus keponakan Yahya. Kemudian Yahya berfatwa haram nikahi anak tiri. Namun ternyata Herodia ingin menikah dengan Raja. Herodia membujuk Yahya agar membatalkan fatwanya. Namun Yahya bersikuku kepada pendiriannya. Herodia datangi raja, meminta membunuh Yahya. Akhirnya Yahya disiksa, dipenjara sampai wafat. Raja Herodes termasuk yang banyak membunuh Nabi. Namun kerajaannya hancur oleh Nebukadnezar. Dari negeri Babilonia dan serangan Titus Romawi. Kejadiannya setelah Nabi Isa dilahirkan. Nabi Isa putra Maryam dan tidak mempunyai ayah, lahir di Baitul Maqdis, ahli obat dan pengembara. Nabi Isa belum wafat, tapi diangkat ke langit. Usianya di dunia 35 tahun.
Isa disebut dalam Quran 25 kali. Nama Al-Masih disebut sebanyak 15 kali. Maryam disebut dalam Quran 23 kali. Ketika Maryam di mihrab, malaikat mendatanginya akan memberi anak suci. Siti Maryam pun terkaget karena tidak punya suami, bahkan bersentuhan pun tidak. Malaikat mengatakan bahwa ini titipan. Siti Maryam pun mengandung dan melahirkan Nabi Isa. Lahir tahun 1 Masehi, tepatnya di Bethlehem. Orang-orang pun menuduh yang bukan pada Maryam. Mereka menanyai Maryam, siapa ya anak ini? Maryam tidak menjawabnya. Bayi Isa pun berbicara, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Akhirnya mereka percaya tentang kesucian Maryam. Umur 30 tahun Isa diangkat jadi Rasul. Isa diberi kitab Injil, berdakwah laksanakan tugas. Namun kaumnya menolak kerasulan Nabi Isa. Bahkan mereka menginginkan untuk membunuh Nabi Isa. Nabi Isa punya pengikut yang disebut Hawariyun, tapi ada pengikutnya yang berkhianat padanya, sehingga memberitahukan persembunyian Nabi Isa. Wajah Yudas Iskariot dirubah mirip Nabi Isa. Dialah orang yang ditangkap, disalib dan dibunuh. Nabi Isa masih hidup, beliau diangkat ke langit. Mujizatnya Nabi Isa, tanah menjadi burung, tanah menjadi kelelawar, mengobati orang yang buta, menghidupkan orang yang mati, bisa memberitahukan apa yang telah dimakan dan yang disimpan di rumah. Nabi Isa diberi kitab berupa kitab Injil, tetapi Injil sekarang isinya telah dipalsukan. Ada beberapa catatan yang mirip dengan aslinya, seperti catatan Barnabas, tetapi disembunyikan, sehingga antara Injil yang satu dan yang lainnya isinya ada perbedaan, sulit dijadikan pegangan. Kata sebagian ulama, Nabi Isa akan turun ke bumi pada akhir zaman untuk buktikan bukan Tuhan, serta menganut ajaran yang dibawa Nabi Muhammad dengan kitab suci Al-Quran sebagai pedomannya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah
istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu terpuja. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja. Umur 25, memperistri Khadijah. Di umur ke-30, mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Kejadian setelah hijrah di tahun yang pertama, membangun Masjid Nabawi, diperbolehkan berperang. Yahudi memusuhi Islam, dibantu orang munafik. Dimulainya salat Jumat, menjadi syariat agama. Kejadian tahun kedua, terjadi perang Badar Kubra. Berpindahnya kiblat salat Baitul Maqdis ke Ka'bah. Diwajibkan saum Ramadan, wajib zakat fitrah zakat mal. Disunnahkannya salat Id, Ali menikahi Fatimah. Kejadian tahun ketiga, terjadinya perang Uhud. Lahir Hasan putra Ali, haram khamar secara qati. Kejadian tahun keempat, disyariatkan salat khauf. Lahir Husain bin Ali, Husain anak kedua. Kejadian tahun kelima, terjadinya perang Khandaq. Terjadinya berita bohong memfitnah Siti Aisyah. Diwajibkan ibadah haji, turun ayat tentang hijab. Diwajibkannya wanita, tutup semua auratnya. Kejadian tahun ke-6, terjadi bai'atul ridwan, yaitu sumpah setia, dilakukan di bawah pohon. Terjadi janji Hudaybiyah, mengirim surat kepada 8 raja dan gubernur agar masuk agama Allah. Kejadian tahun ke-7, terjadi perang Khaybar. Melaksanakan umrah qadha, Khalid bin Walid masuk Islam. Masuk Islamnya Amr bin As dan Utsman bin Abi Talha. Masuk Islamnya Amr bin As dan Utsman bin Abi Talha. Kejadian tahun ke-8, merdekanya kota Mekah.
banyak orang masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam. Terjadi perang Hunain dan terjadi perang Taif. Rasul kembali ke Madinah, meninggalkan kota Mekah. Kejadian tahun 9 terjadinya perang Tabuk. Perusakan masjidillah didirikan orang munafik. Meninggalnya tokoh munafik yaitu Abdullah bin Ubay. Kejadian tahun 10 laksanakan haji wada, yaitu haji terakhir yang dilaksanakan Nabi. Laksanakan khutbah Arafah tanggal 9 Zulhijjah, bertepatan tanggal 7 Maret 632. Turun ayat yang terakhir Al-Maidah ayat ketiga. Kejadian tahun 11 Rasul mulai sakit-sakitan. Rasul wafat hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, saat umur 63. Dimakamkan di Madinah, tepatnya di rumah Aisyah yang sekarang Masjid Nabawi bergandengan dengan Raudhah. Diangkatnya Abu Bakar menjadi pengganti Rasul yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin, yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka, penuh suka duka. Rahatil atyaru tashju fi layalil maulidi, wa barikun nuri yabdu min ma'ali Ahmadin, wa barikun nuri yabdu min ma'ali Ahmadin. في ليالي المولد، في ليالي المولد. اللهم صل وسلم.